Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Sahabat Nabi berikutnya yang termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas memulai keislamannya dengan menghadapi beberapa kesulitan dan menanggung berbagai kesempitan. Beliau menemani Rasulullah SAW saat kaum muslimin diasingkan kaum Quraisy di sebuah lembah di pinggiran kota Mekah yang bernama Syi'ib Abi Thalib. Beliau contoh komplit karena pernah menjadi pemimpin dan berpolitik untuk kemudian meninggalkan semua jabatan dan kekuasaan dan lebih memilih untuk beruzlah atau menyendiri, menghabiskan sisa umurnya untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam adalah teladan bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua kita. Berawal ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa berita tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Saat menanyakan siapakah yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menjawab, dirinya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, saat menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat syahadat. Setelah saat masuk Islam, sama seperti sahabat lain, dirinya mendapat tantangan dari orang-orang Quraisy, bahkan ibunya sendiri, Hamnah binti Sufyan bin Abi Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat menghormati dan menyayangi ibunya. Sang ibu juga menyadari akan hal itu. Mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, sang ibu marah dan mengancam tidak akan makan dan minum sampai saat mau kembali kepada agama nenek moyang. Hal itu dilakukan dengan harapan Sa'ad bin Abi Waqqas hatinya luluh melihat sang ibu dalam keadaan lemah dan sakit. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas malah berkata, "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau mempunyai 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku selama-lamanya." Bukan karena kejam, bukan pula tidak lagi sayang kepada sang ibu, tapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditukar dengan apapun. Islam tetap mengajarkan kita untuk menghormati serta menyayangi kedua orang tua, selama mereka tidak mengajak untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 15, yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang mahir pemanah, dan doanya sangat mudah diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hal tersebut tidak lepas dari doa Rasulullah SAW untuknya. Dari Qais bin Abi Hazim, bahwa Rasulullah SAW berdoa untuk Sa'ad yang artinya, "Ya Allah, tepatkanlah lemparannya dan kabulkanlah doa-doanya." Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglima kaum muslimin di perang Qadasiyah, salah satu peperangan terbesar kaum muslimin melawan pasukan Persia di masa kekhalifahan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau memimpin kaum muslimin dalam keadaan menahan sakit bisul di seluruh tubuhnya. Namun karena tanggung jawab, beliau tetap memimpin kaum muslimin tanpa ada rasa keberatan. Setelah pasukan muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan untuk memimpin dengan menjadi gubernur di Basrah. Beliau membangun pusat pembelajaran Islam di Basrah dan Kufah demi memperluas agama Islam.
Ketika gonjang-ganjing politik mulai terjadi, beliau lebih memilih meninggalkan jabatan untuk beruzlah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika fitnah mulai menyebar di antara kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih diam dan tidak mau terlibat dalam perbedaan pendapat. Ketika beliau diminta untuk memihak pada salah satu, beliau malah berkata, "Saya tidak akan bertempur sehingga saya diberi pedang yang mempunyai mata, lisan, dan bibir, yang mana pedang tersebut bisa membedakan mana kaum muslimin dan mana musuh. Dahulu aku pernah berjihad, dan aku mengetahui jihad." Wallahu a'lam bishawab. Nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya lebih mengkhawatirkan fitnah kelapangan bagi kalian daripada fitnah kesempitan. Sesungguhnya kalian telah diuji dengan fitnah kelapangan dan kalian tetap bersabar. Dan sesungguhnya dunia itu manis lagi indah." Sahabat Hasanah rahimakumullah, cobaan bukan hanya masa sulit saja yang menimpa kita. Karena sesungguhnya cobaan dengan kelapangan, baik harta benda atau jabatan, lebih mudah membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita lebih mendekat kepada Allah ketika susah, namun beranjak lupa ketika kita mulai senang. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita selalu bisa mencontoh para kekasih Allah dengan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.